sahabat Elsie, kita sudah masuk di episode ke-6. Dan aku sudah masuk di ruangan Abirama nih bersama sahabatku yang selalu menemaniku dari episode pertama dan episode ke-6. Tapi hari ini aku akan khusus interview beliau karena beliau adalah salah satu inspirasiku, seorang fashion designer juga dan seorang guruku juga. Mas Ai Syarif. Hola. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, halo sahabat Elsie. Iya. Baik, alhamdulillah baik. Tetap alhamdulillah baik ya. Iya. Tetap pakai masker dan long social distancing nih kita. Nggak boleh deket-deketan, nggak boleh kita, sahabat Elsie. Jadi sore hari ini kita akan bahas tentang koleksi terbarunya Mas Ai. Ya. Gimana Mas Ai? Kemarin ini kan Mas Ai sudah ada di Jakarta Fashion Week ya. Betul. 2021 di Senayan City. Betul. Mas Ai mengeluarkan koleksi menswear, tapi ada perempuannya juga, ternyata. Itu apa sih Mas yang melatar belakangi Mas Ai? Yang pada waktu itu aku kenal sendiri Mas Ai kan di majalah Gadis sebagai seorang fashion stylist ya. Betul. Kemudian di majalah high end juga. Majalah Dewi juga. Majalah Dewi juga loh sahabat Elsie. Dan akhirnya beliau ini memutuskan untuk menjadi fashion designer. Nah, apa yang menjadi inspirasi sih kok akhirnya Mas Ai memutuskan jadi seorang fashion designer? Kenapa Mas Ai? Tolong ceritain. Jadi perjalanan di media kan cukup lama. Jadi 11 tahun di majalah Gadis, sahabat Elsie, lalu 4 tahun di majalah Dewi, lalu 5 tahun di majalah High End. Oke. Jadi setelah itu langsung cukup nih kayaknya gitu di media. Mau resign, akhirnya resign. Oh, akhirnya gitu. resign Mas Ai. Setelah dari High End MNC Group resign. Nah, habis itu justru tiba-tiba Kompas TV bilang, "Mas, boleh tes kamera nggak?" Dari Kompas TV, tiba-tiba tuh tes kamera, udah mereka kasih teks, kasih gambar, habis itu langsung tiba-tiba 3 hari kemudian langsung Mas Ai lolos jadi host di Kompas TV ya untuk Shopaholic waktu itu untuk lifestyle kan, jadi fashion juga, untuk lifestyle kuliner ya juga, gitu. Kuliner juga. Jadi 1 tahun di Kompas TV, lalu di RTV, nah sekarang masih di UC TV sebagai fashion host TV gitu. Host TV. Tapi memang bidangnya di situ. Nah, kalau untuk jadi fashion designer di 2004 itu sekolah di Esmod. Oh, 2004 Mas Ai Syarif tuh sekolah di Esmod. Waduh, berarti memang sudah ada latar belakang untuk menjadi seorang fashion designer. Betul. Ya Mas Ai. Apalagi kan di media lama, apalagi ke majalah Dewi tuh sahabat Elsie, kita itu dapat undangan kan biasanya kemana-mana ya, boleh dibilang keliling dunia, dan kita langsung bertemu dengan desainer langsung, lalu juga kita meliput brand-brand internasional. Jadi pengalaman itu yang membuat kita jadi kaya gitu, kaya dalam arti ilmu, wawasan dan lain-lain. Jadi ke backstage nonton fashion show di Paris, show-nya di sana, Paris terus Fashion Week, Milan ngobrol Fashion juga Week. dengan para desainer-desainer itu. Aku ngikutin tuh yang Karl Lagerfeld. Iya. Luar biasa loh itu Mas Ai. Aku tuh ngejar-ngejar tanda tangannya beliau aja sampai hari ini nggak dapet. Iya, nah itu sebenarnya sahabat Elsie waktu Karl Lagerfeld itu sebenarnya nekat. Dan itu dapat undangan memang waktu itu waktu dia show, terus menyelinap ke backstage. Jadi jiwa jurnalisnya itu muncul. Jadi menyelinap. Waktu itu ada Naomi Campbell juga kan jadi modelnya. Nah, terus abis itu baru ke Karl Lagerfeld gitu. Sebelum media masuk ke belakang duluan waktu itu. Jadi lumayan deh buat Dewi ada liputan. Berarti memang harus gigih ya Mas Ai ya. Harus gigih, harus ulet. Harus ulet terus untuk menjadi seorang jurnalis ya. Iya. Tapi nggak sebagai seorang jurnalis juga ya sahabat Elsie, kita harus gigit, pantang menyerah. Betul. Diusir sama security juga pernah waktu di Milan show-nya Prada. Wow. Jadi dipegang kanan kiri sahabat Elsie karena mereka nggak dapat izin. Menyelinap lagi ke backstage. Oh, nekat gitu. lagi Mas Ai. Waktu itu kalau misalnya make up artisnya Baby Pat kalau nggak salah. Baby Pat. Interview dia sebentar, ketahuan sama security, kanan kiri dipegang security, keluar.
Bukan main Mas Ai. Nah, habis itu Li, Setelah dari situ, baru bikin brand Aisyah 1965. itu tahun berapa Mas Ai? Sampai sekarang udah 11 tahun sih. Oh, alhamdulillah ya 11 tahun. 11 tahun. Tapi itu ini kan aku sempat keliling nih Mas Ai. Nanti kita ajak sahabat Elsie untuk keliling ya. Betul. Koleksi-koleksinya itu kan ada baju anak, kemudian di sini ada baju anak, lalu ada baju menswear, menswear, womenswear gitu. kemudian Tetapi memang sebenarnya koleksi di sini berbeda. Kalau di Senayan City kan memang premium. yang di Fashion Link ya. Iya, kalau di sini mungkin lebih simple, lebih ringan gitu. Jadi memang mungkin marketnya kita harus lihat juga sih. Marketnya harus lihat juga. Cuman Mas Ai juga mulai batik juga ya. Nah, kalau produksi batik sebenarnya ada tenun itu karena undangan kan dari Bangladesh, dari Nepal waktu itu, dari London, terus dari Netherlands juga, Hong Kong juga, Terus baru-baru Korea ini juga. Korea juga. Iya. Nah itu aku yang kepengen tanya sama Mas Ai. Kemarin tuh kalau nggak salah Mas Ai kan belum ada website tersendiri Belum. ya. Dan jualannya memang ada tempat, ada counter Betul. kayak di Fashion Link, kemudian sekarang di Teras Kota. Teras Kota BSD ya. Dan masa pandemi ini akhirnya kita harus memilih bisnis fashion yang online Betul. ya, ada e-katalog, ada website. Betul, Itu betul. bagaimana sih tantangannya sebagai seorang Mas Ai Syarif? Kita kan harus foto dulu, Iya. terus kemudian kita harus bikin kerjasama dengan orang website, Iya, iya. terus tampilan yang menarik seperti apa, desain grafisnya bagaimana? What do you think, Mas Ai? Ya jadi sahabat Elsie sebenarnya waktu pandemi itu kan lumayan hampir 1 tahun. Jadi Iya. saya konsepnya bikin TikTok sendiri, posting Bukan sendiri, main. pakai baju sendiri. Justru lakunya itu dari daerah. Oh, lakunya malah di daerah yang ya mau Mas Ai? yang dipakai Mas Ai, aku mau atas bawah gitu langsung. Oh. Gitu waktu itu jalannya di situ waktu masa pandemi gitu. Masa pandemi karena itu. kemarin ini Korea minta langsung bikin websitenya, last minute bikin dan jadi. Bukan main loh, sahabat Elsie. Jadi Gitu. Mas saya itu bikin video juga. Iya, betul. Kemudian Eka Tolek tuh yang aku tahu sih, beliau motret sendiri, kemudian masukin ngedit-ngedit sendiri, kemudian jualan sendiri dan live loh. Beliau Iya. sendirian. Bukan apa-apa sahabat Elsie karena budget nggak ada. Jadi ya udah deh kita semuanya sendiri. Itu gitu. cut deh kayaknya. Enggak ya Mas ya. Nggak apa-apa. Jadi itu menarik kan. Kita sebenarnya ingin usaha itu, kita jangan apa ya. Jangan Maksudnya menyerah. minimalisasi budget ya. Iya, Kita jadi harus jangan bekerja menyerah ini. di awal gitu. Sebenarnya kita punya potensi banyak gitu. Karena selama kita mampu, kenapa enggak? Apalagi kemarin kan sulit kan menghubungi orang saat pandemi. Betul. Jadi bikin itu. Apalagi kemarin tuh yang kedutaan Korea itu kan minta segera gitu. Jadi Iya. kebetulan tanggapannya positif ya. Dan mungkin tahun depan udah akan dijual di sana batiknya. Jadi ada siluet hanboknya. Seperti yang aku pakai ini. Iya kayak Ini gitu. kan ada siluet hanbok ya. Iya betul. Ini kimono Jepang atau kimono Itu Korea? kalau ini kimono. Kimono dari ya, Jepang. bukan hanbok ya. Bukan hanbok. Oh, jadi macam-macam sesuai dengan yang Marketnya negara sih, sesuai, marketnya ya. betul sesuai marketnya gitu. Mas Ai, aku sekarang mau tanya dari garis-garis yang model-model baju yang sudah dikeluarkan oleh Mas Ai itu cenderung apa ya, ke structure rapi, terus dari sikap tubuh juga harus tegap kayak gitu. Aku Susah ini karena kan ngajar grooming ya jadi ngek gitu. Padahal aku tuh, Plastiknya udah gitu. aku tuh orangnya sangat nyantai loh Mas. Begitu pakai bajumu tuh aku harus rapi, duduk rapi begini. Enggak. Enggak, ini sebenarnya salah satu koleksi terbaru. Jadi Iya. memang marketnya kita mau arah ke milenial. Oh, Jadi baik. jaket-jaket gini, bomber jaket atau denim jaket gitu. Apalagi yang di JV kemarin kan temanya hope. Dan warnanya biasanya monokrom. Nah, waktu di Jakarta Fashion Week 2021 justru warnanya colorful gitu. Colorful ya. Aku Dan temanya sempat hope lihat. itu. Jadi memang targetnya ke sana. Kenapa Dan hope Mas Ai? karena kan kita sekarang mengalami ini nih, kita pandemi, Masa susah pandemi untuk ini. keluar, orang banyak yang khawatir kan. Jadi berharap dari warna aja udah kita jangan ya Banyak warna kuning, kuning, gitu ya. lalu warna-warna lain, bahkan pink masuk juga di situ untuk cowok gitu. Karena ya disitulah kita jangan terus lesu karena pandemi ini harus terus berkreasi sih.
dan berinovasi pastinya. Iya gitu. pastinya, karena masa pandemi ini kita dituntut untuk sekreatif mungkin ya. Betul. Apalagi kita di dunia kreatif. Iya, ya. jadi nggak ada waktu untuk mengeluh sih sebenarnya. Iya. Intinya kalau kita bergerak, tetap berusaha, ya kita akan menghasilkan sesuatu. Betul. Gitu ya Mas Sai ya. Betul. Terus satu lagi kemarin itu yang di KBRI Korea ya, Iya. yang aku lihat di live-nya Mas Sai, itu Mas Sai mulai mengeluarkan batik. Batik itu batik kayak Kemarin itu dari Lasem, Jambi, Jambi, Pekalongan. itu Ya. ya. Itu kenapa sih Mas Sai mulai memperkenalkan batik-batik tersebut? Ya, nah sahabat LC sebenarnya saya juga punya namanya Warna Indonesia. Warna Indonesia ini seni budaya Indonesia yang kami rangkul bersama 7 sahabat saya. Baik. Nah ini kita membawa ke ajang internasional folklore festival di Asia dan Eropa itu udah 15 tahun Lia. Oh, gitu. gitu. Nah, begitu kita udah ke negara tertentu, kita membawa batik desain saya kebetulan dan kolaborasi dengan pengrajin di Indonesia, di Solo, di Jogja, Pekalongan dan lain-lain. Nah, sampai di sana mereka itu kan menghargai sekali budaya masing-masing negara. Itu pulang jadi kosong, laku gitu. Oh, gitu. Karena setiap negara dikasih booth. Booth setiap untuk negara isi. dikasih booth. Nah, kita selalu isi gitu. Nah, sebenarnya itu uangnya disisihkan dari baju-baju saya untuk modal kita berangkat. Karena kan nggak ada yang mau ngasih modal kan. nggak ada Jadi yang kita ngasih harus modal. berusaha sendiri. Jadi kita kumpulkan uang dari situ. Nah, kita Bukan membawa main. misi budaya Indonesia ke Asia Eropa. Ya, luar Dan biasa musiknya ya, Mas Sai, ya. juga live, kita bawa semuanya sendiri, gamelan sendiri, musik-musiknya, musik tradisi Indonesia bawa sendiri. Jangan, salah satunya mempromosikan Indonesia lewat sana. Iya. Setelah itu baru diundang ke Korea, ke Nepal, ke Bangladesh, ke London bahkan gitu. Nggak hanya batik, tenun dari Tenun-tenun. Endek, Bali juga sempat dibawa. waktu Sempat itu. dibawa juga ya. Ke Den Haag. Termasuk yang kita kerjasama di NTT itu Mas Sai juga bawa nggak ya? Waktu di NTT enggak. Enggak ya? Enggak, waktu Enggak. itu kan kita masih desainer yang lain ya. Oh iya, gitu. kita masih bawa desainer-desainer lain Betul. ya. Iya, sahabat Elsie, waktu itu saya sempat kerjasama juga dengan Mas Ais Syarif itu di tahun 2012 ya Mas Betul, Ai ya. betul. Jadi kita sempat ke NTT Flores, kita membuat apa ya kayak vision spread seperti Fashion itu. spread, tapi memang kita fabriknya dari setiap teman-teman desainer. Iya, teman-teman desainer itu ikut kita bawa ke sana ya. Betul. Dan Mas Sai ini sangat luar biasa meskipun kita naik gunung tinggi setinggi-tingginya Mas Sai Kita tetap membawa on. koper ya. Jadi kebayangkan sahabat Elsie kalau si Mas Sai Syarif itu keluar negeri meskipun tanpa ada budget apapun beliaunya tetap semangat. Nah, Iya. itu yang saya contoh seorang Mas Ai Syarif. Dan hari ini kita sudah ada di ruang Abirama. Mas Ai Syarif ada partner juga dari brand Apikmen ya. Apikmen, betul. Nanti kita akan hadirkan di dalam YouTube aku kali ini seorang bernama Kita panggilnya Kum sih. Mas Kum ya. Mas Kum. Mas Kum. Nanti Mas Kum akan hadir di sini. Kita akan tanya dan ngobrol Lebih bareng lanjut sama- ya. Lebih lanjut ya. Itu Mas Kum, nanti aku akan tanya ke Mas Sai tentang bagaimana pertemuannya dan sebagainya itu. Iya, iya. Sahabat Elsie, kita sudah masuk di sesi Mix and Match ya. Iya. Gimana sih Mas Sai caranya Mix and Match di masa pandemi ini? Ini kan kayaknya sudah ada masker-masker di sini. Terus ada kombinasi antara Apikmen dan Ais Syarif ya. Iya. Ini ada Shibori-nya Mas. Ada Mas Shibori, Kum. kalau ini ada print. Print ya. Ya, jadi kalau sahabat LC kita jangan pernah ragu untuk mix and match. Iya. Apalagi koleksi lama itu sebenarnya masih bisa digunakan. Nah, ini kita coba item ini dulu perempuan, ya. Perempuan one piece ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan acaranya gitu. Misalnya acara malam hari tinggal dipakein high heels, pump shoes, ya kan. Nanti rambutnya juga disesuaikan, aksesori bisa disesuaikan. Mungkin Baik. Lia mau tambahkan? Oh enggak, kita kan lagi masa pandemi ya. Iya. Masa pandemi ini Masih ada kadang-kadang masih ada ada event walaupun cuma akad nikah saudara Oh, misalkan. baik. Nah, kalau misalnya Lebih light ya, acaranya acara-acara iya yang lebih lebih light. light. Terus kalau misalnya acara pengajian kita bisa tambah
celana panjang. pensil pants, lalu juga pakai outer lagi luarnya. That's good idea. Ya, kita sekarang, nah misalkan sahabat LC ingin ke pantai, sebenarnya juga bisa nih Li. Ke pantai bisa. Ya, ke pantai bisa pakai sneakers, lalu pakai topi. Tapi nanti coba kita panggil Kum dulu ya. Iya, nanti di kombinasinya seperti apa? Betul. Mungkin dari saran dengan Mas Kum ini lebih sempurna ya. Iya, iya. Mas Kum, ayo kita gabung. Gimana Mbak Lia? Nah ini Kum, gimana nih, nah Mas Kum, Kum? ini kan one piece dari Aisyari 1965. Nah kalau menurut saya, ini tinggal dipakai sneakers atau sandal, pakai topi, ini kita bisa ke pantai. Iya. Ini bisa ke pantai. Bisa ke Ini pantai. pakai masker. Tetap pakai harus masker. pakai masker. Iya, tapi kalau misalnya untuk acara formal, tinggal stickers atau sandal atau diganti dengan pump shoes atau high heel. Kum bisa tambahin ini outer. Dari Ini kalau Apikman, formal dilepas ya? dilepas Iya. topi, lalu kita pakai ini. Kita sambarin di bahu aja ya, Kum. Sebagai cape gitu ya Mas ya. Nah. Jadi ini sahabat udah LC gaya. bisa lihat perbedaannya. Satu item bisa menjadi beberapa look yang berbeda. Ya, ada beberapa look ya tadi ya Mas ya. Betul. 3 look. Iya. Jadi bisa kalau untuk di pantai, pengajian kita ditambahin Tambah misalnya celana pencil pants, jadi pencil lurus. pants, Nah, kita bisa pakai tinggal ini. dikasih outer. Betul. Atau kalau dibuat untuk ke pantai, tinggal dilepas Lepas aja. pakai sneaker, pakai sandal, Tuh pakai kan? topi. Seperti Satu baju bisa 3 look, tapi dengan berbagai macam aksesoris. Iya, betul sekali. Dan jangan lupa harus pakai masker. Jangan lupa dengan pakai masker beli di Ruang Ruang Abirama. Nah, kalau untuk koleksi laki-laki, nah ini juga dari Apikman. Jadi ini Shibori, ya. Shibori jangan pernah takut untuk mix and match yang saya bilang. Iya. Kadang-kadang saya berani untuk kotak-kotak dengan garis atau garis dengan flower print, itu nggak masalah. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada stripe lalu digabungkan dengan motif Shibori dari Apikman. Dan ini kan sangat nyaman sekali ya fabric yang digunakan. Nah, kalau kita mau jalan-jalan ya kita tambahkan ini ya, Kum. Ya. Topi. Kalau di rumah boleh seperti ini Iya, aja di rumah ya. boleh seperti ini. Ini bisa buat untuk Zoom meeting atau buat meeting dengan Betul. tamu di rumah. Betul. Atau buat rebahan juga sudah buat oke ya. rebahan, Buat maksudnya rebahan, bobo ya. setelah Zoom meeting, Nah, kalau- makan bobo gitu ya. Mas Iya. Nah, kalau kita ke mall ke atau mall bisa kita ke tambahkan pantai, topi. nah itu baru pakai topi. Iya, gitu. sepatu juga bisa disesuaikan. Atau ke grocery ya Mas Iya, ya. boleh. Iya. Ke supermarket. Ya. Nah, kalau misalnya untuk acara formal, ini pantsnya bisa kita ganti warna gelap, hitam, abu-abu, lalu topi kita lepas. Nah, bisa ditambahin outer ini. Atau Oh, ini bisa sebagai diganti outer. atau blazer. Oh baik. Iya, kita ini kayaknya nggak bisa tuh Ya, disandarin gini aja. aja, ya. Bisa. Nah, gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau untuk acara formal ini bisa diganti dengan apa ya? Warna hitam, warna Gelap, coklat, ya, ya. warna abu-abu bisa seperti Sebenarnya begini aja lucu sih Mas. itu. Iya. Tinggal Kalau dikasih hari-hari pun sepatu atau ke mall pantofel. tinggal pakai sneakers saja Iya. udah menarik. Tampilannya bisa lebih muda ya. Iya. Dengan Ya. satu setelan ini ya sahabat LC kita bisa kombinasi, bisa menjadi setelan yang santai atau kita bisa pakai Zoom meeting ataupun kita bisa kalau umpamanya males gonta-ganti tinggal pakai outer yang warna gelap. Jadilah kita ke acara resmi, bisa ke kondangan. Iya. Betul. Gitu. Atau kalau mau yang lebih santai ini bisa pakai t-shirt. Iya. Oh, Ya. Betul. Jadi outernya ini sebenarnya untuk melindungin bagian yang sudah menonjol di sini. Gitu. Jadi Oke, sahabat LC. kalau biasanya orang yang udah dewasa itu kan ada bagian menonjol lainnya gitu Iya, kan. Nah, jadi lebih baiklah. baik pakai outer seperti ini gitu. Oh, baiklah. gitu. Itu untuk menyembunyikan ini ya kelebihan dari karena customer kita kan dari berbagai macam Macam. bentuk tubuh. Iya, Betul. Jadi Siluetnya oversize harus- itu sebenarnya menutupi bagian-bagian yang tidak mau ditonjolkan. Iya, betul, Oke. betul sahabat LC.
Jadi untuk mix and match kali ini, selain ini apalagi nih tips-tipsnya dari Mas Said Syarif dan Mas Kum? Ya kalau tips dari saya sebenarnya kita juga harus tahu warna kulit kita masing-masing. Iya. Biasanya kalau warna kulit yang pucat, yang kuning langsat itu kurang pas sama warna-warna yang bold atau warna-warna seperti stabilo. Jadi kalau kulit yang soft, yang putih itu lebih baik warna pastel sih. Warna yang seperti ini bagus sekali untuk kulit yang warna putih atau kuning. Betul. Putih Iya. atau kuning. Kalau untuk Tapi kalau saya sawo matang ini gelap gulita bisa pakai warna-warna bold. Itu bagus. Jadi nggak kulit juga bagus gitu. Kalau saya pakai warna pastel kayaknya nggak harmonis gitu warna kulit dan warna baju yang kita pakai gitu. Baik. Ya, mungkin ada tips Ya lagi dari kalau Mas Kum? pria memang dengan memakai outer ini banyak keuntungannya gitu ya Mbak. Iya, Jadi apalagi nih, selain tadi menutup bagian-bagian yang Bagian-bagian penting, tertentu, ini juga bisa dalamnya yang ganti-ganti aja. Jadi maksudnya t-shirtnya yang ganti warna, ganti ini, sementara ininya tetap jadian. outernya. Ya itu istilahnya kan jadi meminimalize belanja kita kan. Oh, Jadi beli begitu. satu, Iya. dalamannya aja yang cukup gonta-ganti gitu. Jadi ada tips untuk menghemat. Hemat, ya, di masa Iya. pandemi ya, Di masa kan. pandemi ini kita cukup membeli satu outer aja, tapi bisa bergonta-ganti style. Ya, Iya. betul. Tapi di ruang Abirama banyak sekali Banyak outer, jadi jangan lupa untuk beli ya. Ya. Dan harganya juga sangat terjangkau. terjangkau sekali. Nah, sahabat LC, kan kita sudah mendengar bagaimana mix and match dari koleksi Mas Said Syarif dan Apikmen oleh Mas Kum. Kalian bisa mendapatkan koleksi-koleksi yang unik-unik ini di teras kota di ruang Abirama. Untuk lebih dekat lagi bagaimana sih seorang Mas Said Syarif dan Mas Kum ini berkolaborasi, kita akan bahas di dalam. Yuk! Hai sahabat Elsie, sekarang sudah ada Mas Kum, tapi beliau nggak mau dipanggil Mas Kum. Kita tanya langsung ya, sebenarnya namanya siapa sih aslinya? Kok dipanggilnya Kum? Kenapa kok dipanggil Mas Kum? Sebenarnya namanya Agus T. Santosa. Terus kenapa Kum? Dulu tuh aku punya kumis. Oh jadi Agus Kumis itu. Dan dia nggak mau sangar-sangar gitu, Iya. akhirnya dihabisin biar bersih. Tapi ya. nama itu sudah menempel, jadi orang taunya Kum gitu. Oh, Oh, gitu. taunya Kum. Oke, sahabat Elsie, ini aku mau tahu nih latar belakang bisa bekerja sama dengan Mas Said Syarif itu bagaimana, Mas Kum? Iya, memang kita berteman sama Ai udah lama ya. Lama sekali. Jadi kebetulan dikasih kesempatan untuk mengisi tempat ini dan Iya. alhamdulillah orang yang bisa ngeklik kayaknya Ai Syarif. Oh, alhamdulillah. Amin. Dan kita membawa Alhamdulillah. nama besarnya Ai Syarif buat Waduh. membesarkan ruangan ini. Ruangan gitu. ini. Makanya kita namanya Ruang Abirama, itu ruang yang menyenangkan. Oh, Abirama itu berasal dari bahasa apa sih, Mas? Sanskerta sih. Oh, Sanskerta. Kenapa kita ambil Abirama ini karena siapapun yang datang seni jadinya rasanya happy aja gitu. Maksudnya happy seneng. aja, Iya. jadi kayak feel like home gitu ya. Betul. Ini kayaknya bagus banget ya, ada muralnya. Iya. Ini ada prosesnya nggak untuk melahirkan ruangan seperti apa ya? Kalau aku datang ke sini tuh masuk ke sini rasanya nyaman gitu loh, Iya, Mas. iya. Memang idenya kita berdua sepakat buat siapapun yang datang ke sini akan merasa nyaman gitu. Makanya kita redecorate nih ruangan yang tadinya bekas sebuah kafe, kita redesign supaya orang jadi lebih homey gitu ya. Lebih homey Betul. untuk di sini. Gitu. Dan di depan juga ada mural yang bisa jadi ini ya, bisa foto Foto, juga ya. di Ada sana. juga di situ. Lucu sih, ada burungnya, terus Iya. ada ayunannya Iya, ya, Mas iya. ya. Jadi kalau sebelum buka itu biasanya udah ada
wanita-wanita itu pada foto di situ. Oh gitu. Waduh. Ada spot menarik untuk Instagram. Nanti Instagram kalau ya. kita udah tutup Instagram, juga betul. ada orang yang mas-mas yang di sini juga suka. Sudah foto-foto juga, Masya Allah. Mas Kum sampai memikirkan sedetail itu ya. Karena sekarang masa pandemi ini medsos itu sangat Pengaruh, iya. pengaruh Betul, banget untuk penjualan Iya, ya Mas Kum betul, ya. iya. Dan tadi kan belum dijawab nih sama Iya. Mas Kum sama Mas Sai. Kenapa kok bisa kolaborasi? Apa karena batik sama-sama batik atau bagaimana Mas Kum? Iya. Karena ini saya lihat koleksinya Mas Kum ini kan banyak batiknya ya. Iya, iya. Banyak ini yang seperti Ya, ini kan ada iya. kayak lurik Iya. ya. Ini Mas, ya? batik sebenarnya. Oh, ini Mbak. sebenarnya batik, Batik tapi motifnya garis-garis. 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 Tapi kalau Kalau di dari jauh Jawa jadi Tengah itu jadinya lurik. Bukan, sebenarnya Ya, kalau tenun gitu lurik ya. itu kan Ditenun, ditenun. Kalau ha. batik itu proses Proses. dengan malam. Oh Betul. iya. Dengan cap. Dengan ini sebenarnya pakai cap Mbak di Oh malam. ini jam. gitu. Mm-mm. Jadi bedanya lurik sama batik, kalau lurik itu pakai wooden atau mesin apa rajut ya. Iya Betul. betul. Tapi kalau batik ini dengan lilin panas. Dengan lilin Jadi panas. prosesnya dicap atau ditulis gitu. Iya. Terus tadi saya lihat juga ada yang motif kayak Jepang-Jepang gitu ya, Oh, shibori. shibori, Heeh. shibori, ya. Itu kan kekinian banget tuh Iya. Mas untuk yang anak-anak masa kini, Iya, anak-anak betul. gaul ya, Iya. millennials itu juga melalui proses seperti batik. Iya, iya. heeh. Sebenarnya prosesnya pakai teknik celup ya. Mm-mm, Celupan, terus kalau yang di Jepang itu shibori gitu Shibori, ya. betul. Memang di ruang Abirama ini koleksi itu koleksi terbaru kami. Oh gitu. Jadi istilahnya itu baju rebahan ya. baju rebahan, baju rebahan di rumah. Iya. Terus Tapi buat Zoom meeting juga udah pantas. juga kan. pantas. Bahannya nyaman. Iya. dingin. Bahannya nyaman juga. Kemudian ada maskernya juga ya Iya, Mas ya. Ikut masker. Jadi apa Mas Kum yang melatar belakangi kerjasama antara Mas Ai dengan Mas Kum? Ya, Ha-ha. jadi kalau kita datang ke butik semuanya batik, itu kan tidak ada pilihan. Iya betul. Dan saya lihat sih Mas Ai juga sering ngeluarin koleksi batik. Kalau dia pameran ke luar negeri kan pasti Betul. bawa koleksi batik kan. Iya. Fashion show itu selalu batik. Jadi mungkin perpaduan koleksi Mas Ai sama saya itu bisa menambah banyak pilihan. Betul. Dan si Mas Ai juga punya koleksi yang casual ya, itu kan menambah orang kesini, datang ke sini lebih banyak variasi, itu aja. Kalau saya ngajak orang yang bisnisnya batik juga, pasti nanti akan sama nih gitu Akan kan. sama, oh, Nggak ada justru pilihannya gitu. Justru bukan karena sama-sama batiknya Iya, itu. justru kita kolaborasi agar bisa ada banyak pilihan buat customer yang datang ke sini gitu. Dan juga nanti kan bisa dari fanbase-nya Mas Ai, Iya, kemudian oke dong. fanbase-nya Nah, dari nama Mas besarnya Kum. ini yang kita bawa ke sini. Enggak juga, kita juga perlu fanbase-nya, Betul. fanbase-nya dari Mas Kum ya. Iya, Jadi betul. dengan kolaborasi itu Iya. nanti kita bisa semakin Meluas, customer meluas, ya, ya. customer Betul. kita juga semakin meluas. Di sini apakah ada fashion online-nya juga, Mas? Ada kalau Ada kami ya? ada di beberapa toko online, ada Online shop-nya. ya online shop, terus ada di website juga. Cuma kan kalau kita tidak punya toko realnya, kadang customer Customer pengen ini tahu ya. ya. Betul. Karena Offline tidak store-nya semua mana? orang bisa nyoba kalau di online ya. Pengen merasakan juga, Iya, betul. pengen tahu bahannya seperti Iya, apa. Apalagi kalau ada Mas Ai pengen foto sama Mas Iya. Ai. Waduh ini Masnya banyak juga ya. Gak apa-apa Mas. Kemudian apalagi nih Mas? Jadi memang tujuannya tempat ini menjadi menyenangkan. Mungkin ke depan juga akan ada kegiatan kayak Betul. Kita akan banyak kegiatan itu kegiatan ya, nanti di sini karena biar juga teras kotanya juga makin hidup. Iya, Karena memang tujuan kita kan kolaborasi ini- sesuatu yang Betul. menyenangkan gitu. Oh jadi ini lokasinya namanya Teras Kota Iya. ya. Betul, Teras Teras Kota Kota. itu salah satu mall di BSD ya, Betul. BSD Serpong. Jadi sahabat LC kalau seandainya kalian mau jalan-jalan ke sini atau pengen refreshing, jangan lupa mampir ke Ruang Abirama. Di sini ada koleksinya Mas Ai Syarif 1965 dan Apikmen dari Mas Kum.
Oke, sahabat LC, kita akan pamit mundur dari YouTube kita kali ini di episode ke-6. Sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima kasih Mas Terima kasih Kum. Mbak. Ya, bye.